Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para pemirsa Kabari dimanapun berada, kita masih melanjutkan kajian kitab Mukjizat Al-Quran dalam Kesehatan. Ini adalah pertemuan yang kedua dengan tema keajaiban air dalam kisah Talut. Sebagaimana kita tahu, di sana ada Talut, ada Jalut. Talut itu adalah pasukan, pemimpin pasukan yang baik. Jalut adalah pemimpin jahat. Ya. Kedua pasukan ini berperang dan tidak seimbang. Pasukan Jalut sangat banyak sekali, sedang pasukan Talut yang dari Bani Israel ini sangat sedikit sekali. Mari kita baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 249. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma fasala Talutu bil junud. Ketika pasukan Talut keluar bersama pasukannya, ketika Talut keluar bersama pasukan perangnya untuk melawan Jalut, qala innahu lamubtaliikum binahar. Talut mengatakan kepada pasukannya, Allah Subhanahu wa taala menguji kalian dengan sungai. Kenapa sungai? Karena mereka akan melewati padang pasir yang begitu luas di bawah terik matahari yang begitu menyengat, sehingga mereka akan kehausan dan kekurangan air, dehidrasi. Nah, dalam perang, pemirsa yang kami hormati, tidak melulu mengandalkan kekuatan fisik, tetapi lebih penting bagaimana mengandalkan kekuatan emosional. Jadi bisa mengekang hawa nafsu dan emosional. Itu inti kemenangan dalam peperangan, bahkan inti kemenangan dalam sebuah pertandingan. Sebagaimana kita ketahui, banyak orang bertanding, baik itu sepak bola, badminton, bahkan tinju, dan pertandingan yang lainnya. Ternyata orang yang emosional itu kehilangan fokus dan akhirnya kalah, walaupun sebenarnya dia itu diunggulkan. Kenapa? Karena tidak bisa menguasai emosi pribadi, tidak bisa mengekang hawa nafsu, tidak sabar dalam melakukan perlawanan. Disinilah hikmah daripada innahu lamubtaliikum binahar. Allah itu menguji kalian dengan air. Ya, orang yang di padang pasir kehausan dalam terik matahari yang sangat panas pasti kepengen air. Masalahnya di sini airnya nggak dikit, airnya banyak. Nah, maka kemudian Talut mengatakan, faman syariba minhu falaysa minni. Barang siapa nanti kalau melewati sungai yang sangat besar itu minum, maka bukan dari golongan saya. Wa man lam yat'amhu fa innahu minni. Tetapi yang tidak minum, ya, di sini minum dianggap makanan oleh Al-Qur'an. Jadi minum adalah salah satu sesuatu yang bergizi dan bisa dijadikan makanan. Illa man tarafa ghurfatan biyadih, kecuali kalau minumnya itu sedikit saja. Sedikit itu seperti apa? Satu cakupan tangan saja. Jadi hanya satu gelas, tidak boleh lebih daripada itu. Kalau lebih daripada itu, dia akan terkena sanksi, bahkan akan menjadi lemah. Benar yang terjadi bahwa ketika pasukan Talut itu masuk ke sungai itu, fasyaribu minhu illa qalilan minhum, maka hampir semuanya masuk ke dalam sungai, minum sebanyak-banyaknya, sepuas-puasnya. Mereka tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, kecuali beberapa gelintir orang. Ada yang mengatakan kecuali sepertiga pasukan. Ya. Falamma jawazahu walladzina amanu ma'ahu qalu la taqatana al-yawma bijalut wa junudih. Ketika tentara-tentara itu melanjutkan perjalanan melawan Jalut, tiba-tiba 2/3 angkat tangan, kami tidak kuat meneruskan perjalanan, bukan karena kelaparan, bukan karena kehausan. Ini penting. Tidak sanggup meneruskan perjalanan bukan karena kelaparan dan bukan karena kehausan, tetapi karena kekenyangan. Bukan kekenyangan dengan makanan, tetapi kekenyangan dengan air. Ternyata kekenyangan air itu tidak bagus untuk perang, tidak bagus untuk perjalanan, tidak bagus untuk kesehatan. Ya.
Makanya perlu kita sampaikan di sini bahwa seorang ahli tafsir namanya Al-Qayy Al-Harasi menafsirkan ayat ini bahwa tujuan daripada pengujian terhadap sungai ini adalah untuk membuktikan apakah tentara Talut ini bisa mengekang hawa nafsu atau tidak. Ternyata 2/3-nya tidak bisa mengekang hawa nafsu, artinya mereka akan kalah. Sepertiganya aja yang bisa mengekang hawa nafsu dan mereka lah yang akan menang. Yang kedua, dalam pengalaman di Indonesia bahwa orang yang melakukan perjalanan panjang malam hari yang disebut dengan hiking, ya, itu banyak pemuda-pemuda yang mengira bahwa dengan membawa air botol yang penuh dan minum sebanyak-banyaknya dikira mereka kuat dalam perjalanan. Ternyata buktinya justru yang minumnya sedikit, 1 gelas saja selama perjalanan 12 jam, ya, dan selama dia berjalan berjam-jam sampai pagi itu cuma 1 gelas saja justru malah kuat berjalan terus sampai tujuannya tepat pada waktunya. Sedang yang membawa botol besar-besar dan minum setiap 100 meter, minum 101 meter, ternyata justru malah semakin malas bergerak dan akhirnya tidak kuat, persis yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 249 dalam kisah Talut. Itu dalam kegiatan hiking, ya. Kemudian kita lihat fenomena yang lain hampir mirip dengan apa yang terjadi pada diri Talut dan pasukannya, atau pasukan Talut lebih tepatnya, yaitu mahasiswa, para pemuda, bahkan jamaah haji yang mereka melakukan ibadah haji dalam terik sinar matahari yang begitu menyengat. Para pemuda dalam perjalanan yang begitu kehausan, kepanasan, tiba-tiba membeli es teh, ya, mampir di warung membeli es teh. Bahkan yang menarik, banyak, ya, orang-orang yang jajan bakso atau soto yang panas, ya, minumannya es teh. Ini salah kaprah dan ini tidak sehat. Justru yang sehat itu di Jepang, ya, di beberapa warung di Indonesia yang ketika orang makan mesti disuguhi dengan air hangat. Ini kebiasaan orang Jepang dan ini sesuai dengan kesehatan. Termasuk beberapa warung di Indonesia, restoran di Indonesia yang ketika menyuguhkan pasti air hangat, bukan es, ya. Bagaimana es kalau digabung dengan sesuatu yang panas itu akan kontradiktif, seperti kalau wajan yang berisi minyak mendidih, ya, kemudian ditaruh di dalamnya air, maka akan meledak dan akan menimbulkan bunyi yang mengerikan. Karena apa? Tidak seimbang antara panas dan dingin. Lah, suhu tubuh manusia menurut pakar kesehatan, suhu tubuh manusia itu panas, apalagi kalau dalam terik sinar matahari panas. Panas ini tidak boleh langsung dimasukkan sesuatu yang sangat dingin, apalagi es. Terus bagaimana caranya? Caranya adalah kalau suhu tubuh kita panas dan dalam terik sinar matahari yang panas, hendaknya justru minum air hangat. Ada yang bertanya, ya, nggak ngefek, nggak nendang. Bukan masalah nggak nendangnya, ini teori kesehatan suhu tubuh itu. Jadi memasukkan makan atau minuman yang sesuai dengan suhu tubuh kita, sehingga kerja tubuh untuk mengelola barang, makanan atau minuman yang sesuai dengan suhu tubuh itu akan mudah, nggak berat. Coba bayangkan kalau yang dimasukkan adalah es, padahal suhu tubuh kita itu panas, maka tubuh kita tenaganya akan berlipat, dibagi dua, yang satu untuk mencerna makanan, yang satu untuk memanaskan, merubah es menjadi sesuai dengan suhu tubuh dia. Di sini kinerja tubuh jadi tidak maksimal karena terfokus pada memanaskan es agar sesuai dengan suhu tubuh dia. Makanya banyak yang kemudian ketika minum es teh atau air es, ya, itu kemudian perutnya kejang, apalagi dalam keadaan lapar. Ya, itu pernah dialami oleh seseorang ketika berpuasa, kemudian minumnya pertama kali adalah es teh, maka perutnya kejang dan sakit-sakit. Ya, ini gara-gara apa? Gara-gara dia tidak mengindahkan keseimbangan antara suhu tubuh dengan air. Jadi sebaiknya kalau suhu tubuh panas, airnya juga panas. Jamaah haji umpamanya itu sering
minum air zam-zam yang dicampur dengan es, maka tenggorokannya jadi kering dan banyak yang sakit sebelum datang musim haji atau sebelum datang waktunya haji udah banyak sakit. Salah satu penyebabnya karena sering minum air zam-zam yang dicampur dengan es. Maka kalau ibadah haji sebaiknya pilihlah air yang tidak dicampur dengan es, insya Allah sehat ya. Bahkan ada seorang teman yang pernah sekolah di Mesir ya, teman saya ini ketika musim panas seperti ini mesti menyimpan air di freezer, dan pasti minumnya bukan hanya di kulkas, di freezer diminum. Itu kebiasaan dia sejak lama. Apa yang terjadi? Tubuhnya itu kalau dipijat itu langsung sakit. Kenapa? Tulang-tulang itu kayaknya kropos, tulang itu mengandung air tidak keras sehingga dipijat aja sakit gara-gara kebanyakan minum air es dari freezer. Makanya para mahasiswa, para pelajar hendaknya jangan terlalu semangat menyimpan air di freezer karena tidak bagus ya. Yang menarik di sini disebutkan di dalam tafsir Al-Kai Al-Harasi, disebutkan bahwa pasukan Talut ini ketika panas sekali di bawah terik sinar matahari langsung menyeburkan diri ke sungai dan langsung minum air sungai sebanyak-banyaknya tanpa ada jedanya, tanpa diatur, langsung minum sebanyak-banyaknya. Dikira itu bagus, tidak, karena dia minum dalam keadaan haus kemudian minumnya banyak tanpa ada jeda. Makanya kita diperintahkan ketika minum itu bernafas 3 kali ya, nggak langsung ya. Ada suatu peristiwa di Amerika, seorang yang bernama Jennifer Strang, umur 28 tahun, itu kedapatan mati bukan karena penyakit virus COVID-19, karena waktu itu belum ada, 2007, bukan karena penyakit jantung, bukan karena penyakit stroke, tapi karena kebanyakan minum air. Karena dia ikut lomba bagaimana minum air sebanyak-banyaknya, katanya 20 liter, 1 galon besar itu diminum tanpa jeda dan tanpa boleh ke kamar mandi. Dia juara, memang setelah juara dia mati. Karena apa? Orang mengatakan keracunan air. Keracunan itu bagaimana? Minum air banyak-banyak sehingga tubuh kita tidak mampu, tubuh seseorang tidak mampu menghadapi air yang banyak itu. Itu persis kayak, kalau boleh kita analogikan, seperti orang yang kedatangan tamu banyak banget. Tuan rumah kan capek ngurusi tamu ini, ngurusi tamu, dan akhirnya setelah tamunya pergi dia tepar. Dan itu saya pernah dapatkan, ada seorang keluarga tepar sakit, bahkan meninggal dunia ketika setelah menemui tamu yang sangat banyak sekali, nggak ada waktu istirahat. Begitu juga badan kita ini kayak tuan rumah, ketika kedatangan tamu yang begitu banyak air, maka dia akan tepar dan akhirnya mati ya. Ini juga dialami oleh namanya Martin Corrington ya. Ini umur 21, pelari maraton ya. Dia mungkin lari maraton banyak minum, ini juga nggak bagus ya, akhirnya juga meninggal dunia. Oleh karena itu kita kembali kepada ayat-ayat Al-Quran bahwa innaula mubtalikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man igtarafa ghurfatan biyadihi. Ini ukurannya ya dalam Al-Quran, bahwa minum itu minimal 1 gelas sudah cukup. Nanti kapan lagi minum 1 gelas. Jadi jangan berlebihan dalam satu waktu, apalagi dalam musim panas, dan minumnya berurutan, tidak ada jeda, tidak ada nafas, bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan as-sunnah. Makanya dia mati karena tidak sesuai dengan Al-Quran dan sunnah, dan tidak sesuai dengan fitrah manusia atau sunnatullah yang diletakkan Allah SWT dalam kehidupan ini. Sebagai penutup, saya akan membacakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, ambillah pakaian ketika kalian ke masjid, makan dan minumlah, janganlah berlebihan. Barang siapa yang berlebihan makan dan minumnya, maka akan mati, akan sakit. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kita dapatkan penyakit-penyakit yang melanda umat manusia hari ini bukan
orang-orang kampung, tapi justru banyak yang menimpa orang-orang kota karena kelebihan uang, kelebihan makanan. Ya, semua dibeli, semuanya diminum, akhirnya jadi sakit. Supaya hidup sehat bagaimana? Makan dan minum secukupnya, sebagaimana dijelaskan dalam kisah Talut, disebutkan dalam surah Al-A'raf ayat 31, dan pengalaman-pengalaman sama peristiwa-peristiwa yang saya sebutkan tadi menunjukkan bahwa subhanallah, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.